Selamat malam, Anda menyaksikan Indonesia Bicara bersama saya, Happy Guritman. Pemirsa, pemerintah resmi membuka kawasan wisata di Indonesia di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Kemarin, Banyuwangi, Jawa Timur sudah dibuka dan hari ini ada deklarasi untuk program kepariwisataan di masa adaptasi kebiasaan baru di Provinsi Bali. Jadi sudah ada Banyuwangi dan Bali. Tentunya ini menjadi kabar gembira bagi kita semua karena kita tahu bahwa 5 bulan atau bahkan hampir 6 bulan terakhir sektor pariwisata ini merasakan dampak yang cukup besar akibat pandemi COVID-19. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana kemudian kepariwisataan di masa adaptasi kebiasaan baru ini, seperti apa trennya dan seperti apa protokolnya. Sudah hadir bersama saya para narasumber, ada Pak Menteri, Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat? Sehat. Baik. Lalu ada Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Wisnu Tama. Apa kabar, Pak Wisnu? Baik, alhamdulillah. Sehat. Dan juga Wakil Gubernur Bali, Pak Cok Oke Arte Ardana Sukawati, atau biasa dipanggil Cok Aceh ya, Pak ya? Iya, itu aja. Baik. Pak Wagub. Semoga semuanya kita sehat semua. Saya akan langsung ke Pak Menko, Pak Luhut terlebih dahulu. Pak Luhut, ini kabar baik. Termasuk bagi saya turut gembira mendengar bahwa sektor pariwisata sudah dibuka kembali. Karena kita secara individu merasakan dampak pandemi COVID-19. Kemarin Banyuwangi, hari ini Bali, per 31 Juli 2020 ya Pak ya, akan kembali bergeliat kembali. Saya ingin tahu, apakah ada alasan khusus mengawali reaktivasi pariwisata dari Banyuwangi dan Bali? Ya, alasan utama pertama ya mereka sudah siap karena dari air note-nya mereka sudah terkendali lah. Ya, Banyuwangi sama Bali ini. Yang kedua, memang Bali ini sangat disukain orang kan di kelas dunia. Bali ini kan jangan loh. Lebih terkenal Bali kadang-kadang tuh sama extend daripada Indonesianya itu. Iya. Jadi ini memang jualan yang sangat yang sangat bagus. Jadi once kita buka Bali, ya untuk domestik ya saya kira itu akan memberikan gaung yang bagus. Nah makanya Bali juga dengan Pak Gubernur, saya selalu bincang-bincang masalah protokol kesehatan tuh harus betul dipatuhi. Tidak perlu berlebihan juga karena kita harus hidup di sini dengan COVID-19 ini sampai nanti ketemu vaksinnya. Nah vaksin ini kita harap karena kita sekarang ikut menjadi clinical trial yang ketiga, itu kita berharap nanti bulan Januari sudah ada produksi dan kita bisa Bio Farma itu memproduksi sampai 250 juta. Nah kalau ini terjadi saya kira akan lebih bagus. Nah selama 5 bulan ini apa? Masa kita diam? Nah sekarang kearifan kita sendiri, jadi saya himbau, kemarin kami dengan Pak Tama di Banyuwangi juga bicara seperti ini. Sama juga sekarang di Bali ini kita bicara masyarakat sendiri yang bikin dirimu susah kan kamu. Yang pertama bukan orang lain. Kalau kau nggak disiplin, kamu tadi tidak bersih, kamu tidak tadi mematuhi protokol kesehatan, tidak mengindahkan himbauan pemerintah, ya akhirnya korbannya itu sendiri. Kemarin saya terus terang aja, staf saya suruh semua sekarang nih, yang bisa kegiatan di sini dan di mana? Banyuwangi. Di Bali, Banyuwangi dan sini. Dan itu semua pemerintah. Jadi kita ada budget berapa? 4,1 triliun biaya perjalanan dinas. Sekarang kita upayakan supaya jalan, kan tidak ada yang keluar negeri. Ya, kan dana itu ada. Ada yang kritik, dia bilang wah ini kehabisan dulu. Loh, sekarang kan menggerakkan ekonomi itu hanya yang bisa tuh APBN sama stimulus. Dari private sector kan masih kecil sekali. Jadi once ini jalan, roda ini ada dikasih olinya gitulah kasarnya, yang lain mulai hidup gitu. Tapi ini nggak bisa sendiri. Jadi saya memang minta kalau nggak paham masalahnya, nggak usah berkomentar-komentar yang aneh-aneh dulu. Biarlah pemerintah pasti membuat hitungan-hitungan yang terbaik buat rakyatnya. Nggak akan mungkin presiden itu membuat satu kebijakan yang merugikan rakyat. Nggak akan mungkin terjadi itu. Konsepnya seperti gotong royong ya Pak ya? Kalau Bapak yang sebutkan tadi, semua harus kita gotong royong. Perjalanan kita dinas harus ke daerah. Gitu. Dalam kondisi seperti sulit inilah kita tunjukkan Indonesia yang satu. Kami dengan Pak Tama ya kerjasama. Dengan semua tadi kementerian kerjasama, nggak bisa sendiri, nggak bisa berdua juga. Jadi harus kita rame-rame tadi gotong royong mengatasi ini semua. Sambil tadi proses-proses ilmiah tadi seperti pembuatan vaksin, masalah kebersihan, masalah stimulus,
masalah kemudahan-kemudahan orang datang dan sebagainya, tanpa mengabaikan kembali protokol kesehatan. Jadi ini bottom line-nya. Nah, Bali ini sekali lagi, sudah saya dapat telepon banyak mengenai apa benar Bali membuka. Ya, kita mau genjot supaya bisa nanti turis domestik itu sampai 70% dari the whole turis. Itu Pak Tama punya program sekarang itu. Menggunakan semua platform yang ada, apakah Gojek, apakah Traveloka, apakah Grab atau semua itu. Promosikan. Nah, tadi baru saya dengar Australia katanya bulan Pak Tama bulan September dia mau buka. Tapi hanya mau dengan Bali. Lagi-lagi Bali lagi tuh. Iya. Belum mau Travel dengan bubble, Indonesia. khusus dengan Bali ya. Ya, jadi ini saya pikir baik sekali. Nah, kalau Bali ini tadi Pak Wagub ada di sini, saya dengan Pak Gubernur juga suka bincang, Pak Tama juga, kita semua melakukan koordinasi yang ketat supaya jalan. Sedih loh, saya terus terang, saya ajak keluarga saya kemarin datang. Saya bilang, Ma ikut aja deh, long weekend sekalian. Ya, kita tinggal di sini. Tahu nggak ceritanya tadi? Saya sedih loh dengar cerita. Seperti apa Itu ceritanya, Pak? datang dari airport, turun, terus makan siang, pergilah mereka satu restoran. Ya, berapa orang mereka ada 10 rame-rame gitu. Itu tuh baru tamu yang datang baru mereka. Tamu pertama Ya. selama masa pandemi Ya, ini. enggak selama berapa hari ini. Enggak ada. Ya. Ada tamu yang jumlah 10 orang baru kali ini selama mulai ini. Ini menggambarkan betul-betul terpuruk sekali sektor painful gitu loh. pariwisata. Dulu Betul. bom Bali dia bilang itu masalah, itu berapa bulan? 2 bulan. Ini udah 6 bulan. Kita mau terus begini? Kan enggak juga. Ya. Jadi terus sampai tanya ada tuh supir saya namanya Agus kalau kemari. Dia bilang kami nyupir lagi Pak sejak mulai ini 6 bulan ini baru ini lagi. Terus ada tukang pijit dan namanya Pak orang Jawa tapi bapak-bapak situ itu nggak pernah pijit juga karena semua takut COVID itu. Jadi Sepi yang saya menjadi katakan sepi, ya. bahwa ini betul-betul merasuk semua. Jadi kalau kita tidak kompak, kita menyampaikan berita-berita yang tidak benar, membuat komentar-komentar yang tidak benar, yang mengganggu confidence kita, itu sangat tidak elok gitu. Sekali lagi pemerintah saya jamin tidak akan ada membuat satu policy yang itu betul untuk menyakiti rakyatnya. Tidak ada cerita itu. Tidak ada cerita. Pasti selalu untuk kepentingan bangsa Pasti untuk dan konsepnya selalu gotong royong ya Pak ya. Iya, Presiden Baik. itu selalu menekankan kami. Kemarin sebelum Baik. kami berangkat dari Jakarta dengan Pak Tama, itu rapat masalah pangan. Ya. Itu fokusnya lagi tuh. Pokoknya pemerintah menyiapkan infrastruktur, jalan, air, pelabuhan, listrik, telepon. Pemerintah siapin, orang tinggal bawa dirinya. Ini berubah paradigmanya. Yang dulu investor itu datang, dia harus bawa semua. Itu cost-nya jadi tinggi. Sekarang enggak gitu. Yang kedua, Presiden mengatakan semua harus pakai TKDN. Semua APBN, semua stimulus itu gunakan untuk beli produk dalam negeri. Kenapa? Supaya lapangan kerja. Kenapa? Supaya teknologi kita jalan. Makanya UMKM itu Pak Gubernur, itu dorong lagi masuk online. Sekarang ini kan UMKM kita itu ada 64 juta. Ini Ya, juga 64 kerjanya Pak Tama ini. 64 juta ya Pak Tama ya. Ya, Nah sekarang yang online itu baru 8 juta. Ya. Tapi sejak di launch Presiden bulan Mei, itu sudah tambah 1,2 juta. Sehingga kita bertarget 10 juta pada tahun ini itu online. Apa yang didorong oleh kami di sana? Itu didorong supaya produk-produk dalam negeri yang dibuat dan dibeli oleh kita semua. Supaya ada ekonomi itu bergerak lagi tadi. Baik. Itu kira-kira yang dari saya mengenai turis ini dan juga mengenai Bali, karena Bali juga UMKM-nya banyak. Once ini Bali naik, yang lain saya kira akan ikut. Baik. Pak Luhut, kalau kita juga mengikuti beberapa rapat terbatas dan arahan langsung dari Pak Presiden untuk mendorong sektor ekonomi bisa dilakukan mulai sekarang. Tetapi ada pesan pentingnya, dilakukan jangan terburu-buru dan harus berhati-hati. Kita akan bicara soal indikator, tetapi setelah pesan-pesan berikut, pemirsa tetap di Indonesia Bicara, TVRI. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dengan topik yang kami angkat pada malam hari ini adalah kepariwisataan di masa adaptasi kebiasaan baru. Masih bersama Pak Menko Marves, kemudian juga ada Menparekraf dan Wakil Gubernur Bali. Pak Menko, kita bicara soal indikator
Apa indikator yang ditentukan pemerintah pusat untuk menentukan suatu daerah sudah layak melakukan reaktivasi pariwisata? Kan sudah dibikin mulai dari hijau, Merah. kuning, sampai terus ke merah gitu ya. Atau mungkin ada yang bilang hitam lagi gitu. Itu indikasinya. Jadi kita lihat nanti berapa tingkat kesembuhan, berapa terinfeksi, berapa tadi tingkat kesembuhan dan berapa mortality rate atau tingkat yang meninggal gitu. Dan Bali ini termasuk yang bagus. Bahwa apakah semua sudah bisa nol ya belum. Tapi kalau dia sudah terkendali, ya kita semua sama-sama mengendalikan. Itu salah satu indikasi yang kita gunakan. Jadi bisa aja Bali ini tiba-tiba nanti kita bilang tutup, lockdown. Bukan lockdown istilah kita, PSBB. PSBB pembatasan. Kenapa? Kalau masyarakat tidak disiplin. Kita nggak mau juga dong masyarakat itu terganggu gara-gara tidak disiplin. Jadi disiplin kita ini jadi kata kunci Pak Wagub. Jadi saya mohon Pak Wagub juga dengan teman-teman di sini, masalah disiplin ini penting. Tapi juga disiplin itu jangan juga jadi lebay juga istilah orang Betawi itu ya. Jadi berlebihan, enggak, rileks saja. Tapi ya kita tahulah menjaga masing-masing tadi. Artinya itu tidak lengah, tetap waspada. Ya, begitu Pak karena ini sampai nanti vaksin ditemukan bulan bulan Januari kita berharap kita semua harus harus betul-betul waspada. Dan sekali lagi gotong royong. Jadi di desa adat di sini kan luar biasa kuat. Desa adat itu pecalang itu pecalang suruh main juga lah Pak, ngingatin. Jadi jangan hanya waktu hari saya sekarang justru menurut saya ini bulan-bulan kritis sampai pada September Pak. Karena September ini sekarang orang Australia ceritanya ini mau kemari nih. Turis karena mereka udah pusing juga sana, pemerintahnya ngarahin dia supaya turis dalam negerinya, tapi menurut Pak Tama, mereka masih senang turis kemari gitu. Iya, betul. Iya Pak Tama ya? Nomor satu ke Indonesia. Nomor satu buat mereka Indonesia. Jadi kita pun jangan nanti ternyata dibilang, wah sekarang kan ada orang asing juga bikin berita, seolah-olah di kita tuh tidak terkendali. Saya kemarin bicara dengan Mas Ayoshi, Fitcall, yang punya SoftBank di Jepang, dari Banyuwangi. Nah, ditanya Indonesia, saya bilang kita bagus, quite okay. Saya bilang sama dia, ya terkendali ya, masih ada up and down. Kita juga nggak boleh bohong. Tapi saya bilang kamu nggak boleh lihat Indonesia secara keseluruhan karena negara kepulauan. Lihatlah per provinsi, per pulau, beda-beda gitu. Seperti Bali, saya singgung Bali. Bali looks good. Baik. Jadi kita mau buka pariwisata, ini Banyuwangi juga bagus, kita juga sekarang buka gitu. Dia bilang di Jepang sekarang mau ada second wave, knockwood, saya bilang kita nggak ada second wave sampai hari ini. Ya, tadinya saya takut second wave itu terjadi pada habis Lebaran. Tapi ya kita puji syukur. Baik, Pak Luhut, kita akan bicara masalah peluang investasi nanti karena saya akan ke Pak Wisnu terlebih dahulu. Silakan. Pak Wisnu, kepariwisataan di masa adaptasi kebiasaan baru. Apa yang dikonsep oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk pariwisata di adaptasi kebiasaan baru ini? Ya, tentunya begini, dalam kondisi seperti ini, kita harus dapat memberikan gaining confidence kepada calon wisatawan, kepada dunia, dan Bali ini paling strategis, tadi Pak Luhut sudah sampaikan. Apa yang kita lakukan di Bali akan mendunia. Beda dengan kita lakukan di daerah-daerah lain. Mungkin beritanya hanya berita lokal. Tapi baik dan buruk yang kita lakukan di Bali, itu akan mendunia dengan cepat. Tadi Pak Luhut sudah sampaikan, nama brand Bali, as a brand, itu begitu kuat di dunia. Sehingga apapun yang kita lakukan, sukses atau tidak sukses, itu akan mendunia. Nah, oleh karena itu betapa strategisnya kita melakukan protokol kesehatan, membuka pariwisata dengan menunjukkan kepada dunia, bukan saja Indonesia, agar ini bisa berjalan dengan sukses, dengan baik. Tadi Pak Luhut sudah berkali-kali menyampaikan betapa pentingnya dan strategisnya Bali, dan saya sangat sependapat. Oleh karena itu, ya kembali lagi, kami benar-benar memohon kepada para pelaku pariwisata di Bali betul-betul tahu bahwa ini sangat strategis, bukan hanya juga untuk kebangkitan pariwisata di Bali, tapi kebangkitan pariwisata di Indonesia. Jadi Bali adalah trigger, sukses atau tidak suksesnya kita rebound. Untuk Pak Wisnu, karena kalau untuk tahun 2019 kemarin, pariwisata Indonesia ini berada di peringkat 9 dunia. Kalau untuk di Asia kita nomor 3 dan nomor 1 di Asia Tenggara. Ini artinya benar-benar peluang yang bagus, termasuk di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Saya Capella Hotel coba sampai mana-mana nomor 1 dunia. Nomor 1. Ya, Bali itu masih Ubud. Kampungnya. Baik. Jadi bilang Pak Tama, saya tambahin itu kita Bali ini ya kenapa sampai kami berdua datang? Kami itu pamit dari rapat kabinet loh. Terus Presiden bilang gini-gini.
Yang Bali itu Sudah gitu. dapat izin dari Presiden yang Iya, mulia, jadi Pak ya? yang saya katakan, semua kita sadar bahwa Bali ini, seperti Pak Tama bilang tuh ya betul-betul Bali itu sudah worldwide lah, apa namanya itu ya, sudah brand dunia lah gitu. Jadi kita nggak boleh main-main. Nggak boleh main-main. Jadi saya bilang, Pak Wagub, semua kita harus kompak gitu. TNI-nya, Polri-nya, Pecalangnya, semualah Baik. saling mengingatkan untuk tadi baik dengan santun, dengan baik, tidak pula jadi heboh juga, jangan gitu juga saya Baik. minta. Pak Wagub, sudah ada instruksi langsung dari Pak Menko. Siapkah Bali membuka pariwisata besok? Siap. Mhm. Besok pariwisata domestik ya. Karena sebenarnya kalau tidak terkait dengan beberapa kondisi-kondisi yang ada di luar negeri dan negara asal wisatawan, sebenarnya mancanegara pun sesungguhnya Bali siap, karena kami tidak membedakan wisatawan lokal kah, domestik kah, mancanegara. Protokol yang kami terapkan sama semua, kami lindungi semua, baik itu dari domestik ataupun internasional. Kan siap. Oh, udah siap ini? Saya pikir baru siap bulan lalu, kalau gitu kita boleh aja sih. Baik. Tapi kita mulailah dulu ini 2 minggu, biar bertahap ya. Saya pikir mereka belum siap dari Pak Tama. Kalau udah siap kita gas aja. Baik. Nggak Kalau ada di Bali masalah. berarti ini artinya masuk ke tahap fase keberapa, Pak, dari seluruh proses pembukaan pariwisata di Bali? Ya, ini kan fase kedua. Jadi fase pertama kami buka untuk Lokal. lokal tanggal 9, dan ya kami syukur kegiatan ekonomi masyarakat Bali sudah mulai menggeliat. Beberapa destinasi, beberapa objek yang merupakan favorit orang Bali itu banyak juga yang berpergian, banyak juga yang terlihat ke desa-desa. Ke Kintamani, bahkan beberapa minggu terakhir macet Kintamani. Perlu restoran sudah Belum dibuka padahal ya Pak. Belum dibuka. Domestiknya. Dibuka. Artinya Sekarang- asumsi sangat tinggi ya? Iya, Oh, iya. ya, sekarang Orang capek udah, lelah iya. juga. Sekarang domestik saya kira ini saya dapat telepon juga Pak Menko dari Jakarta, teman-teman Jakarta kerinduannya luar biasa. Ya, Banyak. banyak yang datang ini. Sekarang libur long weekend ini saya kira akan penuh ini. Iya. Luar biasa. Ya Termasuk mungkin Pak termasuk saya ajak semua karena juga semua orang lelah juga. Betul. Gitu. 5 bulan, Pak, kita Ya hampir 6 bulan ya. Jadi sebenarnya target kami adalah sekarang bagaimana kita mulai dengan tatanan kehidupan yang baru ini ya. Kita betul, walaupun kami sesungguhnya pemerintah sudah siap dengan fasilitas pelayanan, kami harus menanamkan keyakinan juga kepada dunia internasional. Apakah pemerintah sudah siap dengan in case kalau terjadi sesuatu di rumah sakit, kami sudah siap, lab kami, dokter, tenaga medis sudah. Kemudian sektor-sektor industri pariwisata khususnya, pemerintah sudah mengeluarkan 114 sektor usaha yang punya paduan yang sudah setiap hari kami dengan di Parda Provinsi, kemudian kota turun ke lapangan untuk melihat apakah dia sudah memenuhi panduan-panduan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi semua sudah siap, mas, sekali lagi ini perlu adaptasi, perlu penyesuaian. Kami mencoba yang lebih bagus sekarang dengan domestik dulu. Kami lihat dulu perkembangannya nanti mungkin sebulan di tanggal 11 September mudah-mudahan kondisi Bali, karena angka kami 10 hari terakhir bagus sekali. Ya syukur. Jadi tingkat kesembuhan kami sudah 81,9 hampir Persen ya. 82%. Ya, bagus. Tingkat kesembuhannya jadi cukup bagus sekali. Ya, mudah-mudahan klinik kita bisa jaga dengan baik. Amin. Yakin Bali bisa. Itu juga menjadi indikator mengapa Bali sudah siap untuk membuka pariwisata. Iya, Baik. itu menjadi indikator darah hijau ya Pak ya. Ya. Sudah ada di zona hijau. Baik, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara TVRI. Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kita akan kembali ke topik pembahasan kita tentang kepariwisataan di masa adaptasi kebiasaan baru. Pak Wisnu, protokol kesehatan tentunya menjadi kunci utama untuk penerapan kepariwisataan di masa adaptasi baru. Protokol-protokol apa saja sih yang sudah diatur agar wisatawan domestik kita ini ketika datang ke suatu kawasan wisata tetap merasa aman? Ya, sebetulnya dari semua subsektor dari pariwisata maupun ekonomi kreatif sudah disiapkan. Dan ini turunan daripada keputusan Menteri Kesehatan pada saat itu,
Kami buat turunannya untuk semua subsektor di pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk hotel, restoran, dan lain sebagainya. Dan itu semua bisa di-download di websitenya Kemenparekraf. Ada handbooknya. Dan itu bisa menjadi acuan. Karena yang kami buat itu, kami juga bekerja sama dengan WTTC, WHO, dan lain sebagainya. Sehingga standar itu bisa dianggap internasional juga, gitu, standar protokol kesehatannya. Dan ini gampang kok di-download segala macam. Di website-nya. Ada konsep CHSE, bersih, sehat, aman, dan lingkungan. Ini bagaimana kemudian mensosialisasikan itu ke pelaku usaha dan juga masyarakat yang akan berwisata nanti? Ya, kita juga mempersiapkan konten-konten untuk promosi ya di berbagai macam platform lokal, media lokal, dan lain sebagainya. Juga kita membuat berbagai macam webinar terkait dengan hal ini. Karena ini penting sekali protokol kesehatan yang dilakukan dengan baik. Ya, tadi sudah berkali-kali kita bahas ya sebenarnya bahwa betapa strategisnya protokol kesehatan yang dilaksanakan khususnya di Bali, sehingga akan menciptakan viralitas. Viral kemana-mana lah. Ada nggak istilah viralitasnya, nggak tahu juga ya. Menjadi viral ini. Oke. Bahasa baru tuh, bahasa baru, Pak. Baik. Mungkin biar viral gitu di seluruh dunia maupun di Indonesia gitu, kurang lebih begitu. Bahwa wisata kita ini tetap aman begitu ya. Pak Wagub, dari sisi Pemkab tadi, Pemprov tadi menyatakan bahwa Bali sudah sangat siap, tetapi dari sisi para pelaku usahanya tentu saja juga harus ada pengawasan untuk penerapan protokol kesehatan ini. Bagaimana pengawasan dari Pemprov? Iya, kami sudah jauh hari sudah menyusun protokol kesehatan dengan Dinas Kesehatan dan dengan Dinas Pariwisata. Itu ada 14 sektor yang sudah selesai protokolnya. Kemudian kami sosialisasikan ke industri-industri semua. Mereka kemudian melengkapi, memenuhi protokol tersebut. Kemudian dengan self-assessment, mereka melaporkan kepada Diparda, baik kabupaten provinsi, mereka siap untuk diverifikasi. Kita turun, setelah kita turun kita lihat apa sudah siap atau belum, kita kemudian kasih sertifikat mereka yang sudah siap. Saya bersyukur juga, kalau ada yang tidak siap, mereka dengan jujur mengatakan saya belum siap, Pak. Ini suatu hal yang sangat positif juga ya. Kalau yang belum siap, katakan belum siap gitu. Ya. Baik, saya kembali ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, kalau kita bicara pariwisata, tentu kita bicara tentang devisa pariwisata kita yang sebenarnya cukup besar. Kalau di tahun 2019, pencapaian realisasi devisa pariwisata kita 19,7 miliar USD atau hampir mencapai target yang ditetapkan 20 miliar USD. Nah, tahun ini memang mungkin nampaknya sulit untuk mencapai target ini karena kita berada di masa pandemi ini. Apa kemudian Green Design untuk strategi tetap mendorong agar sektor pariwisata maju, devisa tetap tercapai atau aman begitu? Ya. Jadi begini, pada saat pandemi ini ada tren baru, dan tren baru itu kita pelajari adalah salah satunya adalah quality tourism. Ya. Kebetulan sebelum terjadi pandemi ini, quality tourism adalah menjadi salah satu strategi utama kita. Quality tourism, menjalankan protokol kesehatan dengan baik, dan akhirnya yang paling penting adalah mengembalikan kepercayaan dunia, kepercayaan publik terhadap destinasi-destinasi pariwisata kita, itu yang paling penting. Sehingga pada saat recovery nanti ini akan terakselerasi dengan cepat. Begitu juga dengan pembangunan pariwisata, kita tidak hanya membangun infrastruktur aja, tetapi juga membangun misalnya tempat kebersihan, toilet, dan lain sebagainya basic, termasuk safety, tempat SAR, ya, untuk kalau ada apa-apa, ada kecelakaan itu kita siap, segala macam, itu salah satu strategi kita. Jadi sekali lagi, quality tourism adalah yang sangat strategis, dan itu yang dibutuhkan di masa pandemi ini ke depan. Walaupun pada saat vaksin sudah ditemukan, quality tourism menjadi sangat penting. Dan banyak yang salah paham terhadap quality tourism ini, Pak Luhut. Orang menganggap, oh quality tourism mesti bikin high-rise building, mesti kayak Singapura, mesti Dubai. Salah. Quality tourism is about offering a different experience. Sesuatu pengalaman yang berbeda yang ditawarkan, yang unik, tapi tidak didapatkan di tempatnya mereka. Contohnya tadi Pak Luhut sudah sempat sampaikan tadi saat kita ngobrol-ngobrol. Hotel terbaik di dunia bukan hotel pencakar langit. Hotel terbaik di dunia saat ini hotel yang pakai tenda atap ya, Pak. Itu sesuatu yang baru yang ditawarkan. Salah satu kota terbaik di dunia adalah kota Ubud disebut. Itu kan Pak. Emangnya Ubud kayak Singapura, kayak Dubai? Kan enggak. Keunikannya, keramah tamahannya, kebersihannya, menawarkan sesuatu yang berbeda. Itu yang namanya kita sebut quality tourism. Bukannya jadi mewah. Karena suka salah ngerti juga nih Pak Luhut, orang-orang ini. Nah, inilah yang mesti kita tawarkan. Tapi balik lagi,
kebersihan, kesehatan hal yang penting, keselamatan hal yang penting. Itu yang kita coba dorong ke depan. Kurang lebih demikian. Baik, Pak Luhut, dengan mengusung desain quality tourism tadi, peluang investasinya akan seperti apa nanti? Investasi sebenarnya kita hampir tidak ada masalah itu sampai hari ini. Sampai hari ini, termasuk di sektor pariwisata? Semua, selama COVID ini, orang tanya, bagaimana foreign direct investment Indonesia? Bagus. Contoh Traveloka kemarin. Traveloka kemarin dapat 250 Suntikan juta dana, dari Qatar. betul. Dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi seperti ini dapat. Dan masih ada tawaran lain lagi. Kenapa? Lah Indonesia ini negara yang sangat dianggap punya masa depan untuk investor. Tapi Itu yang saya lihat. sempat ada yang terhambat tidak Pak proses investasi Sekarang selama? tadi saya dengan Pak Tama selalu bicara ini ada aturannya. Kita lihat aja aturannya kita buat dulu mempersulit diri kita untuk permudah. Tapi mempermudah bukan dalam konteks kita mau semena-mena. Artinya misalnya IPAL-nya mesti diperhatikan, proses sampah-sampahnya, lingkungan harus diperhatikan. Jadi hal-hal yang mendasar itu tidak boleh ditinggalkan. Tapi misalnya izin kemarin itu untuk udang sampai 21 izin. Nah, akhirnya kita rapatin. Dan cuma 1 izin aja. Semua tempatnya melalui tempatnya Pak Bahlil. Udah izinnya tempat Bahlil aja, kamu yang tanggung jawab sendiri gitu. Jadi 1 pintu semua. Selama ini nggak pindah sini, pindah. Orang akhirnya give up, atau nyerah karena mengurus izin. Sama aja seperti tadi itu yang dibilang Pak Tama. Berapa kali Indonesia jadi hotel nomor 1? Sekarang ini Capella, sebelumnya itu ya Nihiwatu. Saya pergi Nihiwatu, saya bilang apa sih Nihiwatu ini? Ini jauh lebih bagus rumah saya gitu. Tapi apa? Dia tanya lingkungannya, dia bikin makanannya ditanam sendiri, kemudian tadi ya itu aja diberikan, tapi bersih, standarnya sesuai dengan pantainya bagus, itu. Dan kita punya semua itu. Dan itu Bali tadi ya. punya banyak. Itu tadi quality tourism yang seperti itu quality dan tourism tadi. experience yang dicari oleh turis. Iya. Itu yang kita, Dan kita juga mau dorong mengurangi sekarang. turis-turis yang nggak usah terlalu macam-macam tuh, yang turis-turis yang agak sedikit yang menengah atas karena mereka mau, bukan nggak mau. Nah, Bali saya kira selama 5 bulan ini sudah berbenah-benah lah Pak Wagub untuk menyajikan itu. Nah, rencana seperti rumah sakit internasional sekarang kita mau bangun nih di udah diizinkan presiden nih. Sekarang tinggal masalah teknis administrasi. Kita tender nanti. Maksudnya tender itu cari mana yang memberikan offer terbaik rumah sakit. Supaya orang kalau datang ke Bali, oh ada hospital apakah nanti John Hopkins atau Mayo Clinic semacam itu. Jadi orang feel comfortable, oh asuransi saya makan cover dia. Nah, akan kita buat nanti di Jakarta, di Bali, di Manado, di Sumatera Utara, satu lagi di mana itu ada 5 yang kita mau rencana buat. Jadi dengan itu juga membuat Indonesia kelasnya naik seperti tadi Pak Tama bilang. Pendidikan internasional di Bali juga mau dibuka Monash University. Jadi apa yang kita buat itu integrated. Nanti research mengenai nanti Pak aging turis ya. Aging turis. Itu mungkin buat juga di Bali. Jadi orang mau datang mempercantik diri. Iya, awet muda. Tempatnya di Bali. Gitu. Udah perlu jauh-jauh ke Korea Selatan ya Pak. Jadi kalau jauh-jauh datang dari Amerika misalnya, oke, deal lah. Kalau aku datang sana, tinggal lah. Jangan, maksudnya memperlama dia tinggal. Nah, kalau mau ada care, aku mesti tinggal paling tidak seminggu. Ajak keluarga juga. Ajak keluarga juga, karena dia dapat. Karena dokter yang ngobatinya kelas dunia, misalnya saya bilang tadi dari Mayo kah, John Hopkins kah, atau apalah semangsa. Jadi pemerintah mau mengarah sekarang ke sana. Jadi bukan hanya datang ke Indonesia untuk traveling, tapi juga ada keperluan lain. Tapi jangan lupa, mereka pun harus melatih dokter-dokter Indonesia. Karena pada satu ketika kita juga mau, ya jangan dia terus, dia tinggal mungkin beberapa orang aja, karena kita sudah kelas internasional, sudah timur. Dan kemarin pertanyaan dari salah satu calon investor itu, ada nggak cukup dokter-dokter Indonesia? Saya bilang ada, justru tugas kau harus melatih dokter-dokter Indonesia itu dengan dokter-dokter super ahli yang dari tempat. Jadi kita bungkus itu, supaya kita secara gradual bisa nanti naik pada kelas atas itu. SDM kita juga lebih unggul begitu ya? Oh iya, harus begitu. Nggak bisa, kan itu bukan overnight. Ya, bukan overnight persoalannya itu. Jadi penyelesaian masalah itu kalau di bahasa militer saya bilang bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Baik, Pak Wagub, merespon tren wisata baru. Kalau tadi Pak Wisnu bilang quality tourism. Di Bali, daerah-daerah mana saja kemudian ini dibidik sebagai potensi untuk new trend tourism ini?
Ya sebenarnya sebagaimana Pak Luhut sampaikan, bukan gara-gara COVID kita mengarah ke quality tourism ya. Memang dari dulu sudah berpikir bagaimana merubah citra yang tadinya pariwisata murahan, yang mass tourism, kita menuju ke arah pariwisata yang berkualitas. Jadi ukuran berkualitas betul sebagaimana yang disampaikan tadi, bukan yang glamor, bukan seperti itu ya. Atau bukan juga dengan harus mengeluarkan uang tinggi, tidak. Karena kita ada segmen-segmen tertentu juga. Ada seorang peneliti yang tinggal di Bali berbulan-bulan, kontribusinya apa untuk Bali? Dia menulis buku untuk Bali. Mungkin juga dia gratis tinggal di Bali. Itu kita masukkan juga, dia berkualitas dia. Dia memberikan kontribusi kepada Bali, kepada Indonesia. Nah ini yang kita bidik. Nah terkait kemudian dengan pandemik. Pandemik ini sekarang mengeluarkan protokol-protokol yang tadi ada cleanliness-nya, ada health-nya, kemudian ada safety-nya. Bali menawarkan ketiga ini ditawarkan. Distancing di Bali cukup bagus. Villa-villa di Bali yang punya jarak yang sangat jauh-jauh sangat menawarkan. Kemudian alam Bali ya, polusinya cukup bagus. Kalau kita ngomong healthy di Bali, saya kira Bali jawabannya. Jadi mudah-mudahan dengan potensi-potensi tersebut, walaupun nanti ada perubahan tren pariwisata pasca COVID, saya kira Bali masih bisa menjawab tantangan tersebut. Baik. Ya. Artinya masih banyak yang bisa digali. Masih ada potensi-potensi, ibarat kita masih harus menggali pasir untuk menemukan berlian-berlian baru begitu. Iya, saya mau. Bali menurut saya sih ya nggak susah jualnya. Tidak sulit. Iya. Susah itu. Baik. Kalau dulu orang bekerja dari kantor, hari ini COVID bekerja di rumah, saya berharap nanti kemudian Pak bekerja dari Bali Pak, perusahaan-perusahaan besar nanti Betul, iya dari Bali ada saja. pertanyaan, Pak Wagub. Iya. Jadi boleh nggak researcher kelas dunia tinggal di Bali atau dapat visa multiple visa? Iya. Kita lagi mempertimbangkan Iya. itu. Kenapa tidak? Misalnya dia penulis atau dokter terkenal atau Iya. dia ahli apa gitu. Ini ada kan Singhua Southeast Asia nanti di Pulau Kura-Kura nih tahun depan ini. Ya kalau dia dibutuhkan untuk melakukan penelitian research apa yang kelas dunia, kenapa tidak? Iya. Yang seperti Iya. bilang tadi Iya. oleh Pak Wagub tadi, supaya dia teknologi transfernya kepada kita. Ada Iya. anak-anak di Universitas Iya. Udayana atau dari UGM atau dari TB yang nanti berkolaborasi Ya. di sini. Kenapa tidak? Iya. Baik, Pak Menko, kita masih akan lanjut lagi membahas seperti apa tantangannya, bagaimana menghadapinya, kemudian ke depannya gambarannya akan seperti apa, pariwisata ini mau kita bawa kemana. Ya. Baik, pemirsa tetap di Indonesia Bicara, kita jeda sejenak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara TVRI dan kita masih bersama dengan Menko Marves, Menparekraf dan Wakil Gubernur Bali. Pak Luhut, kita lanjutkan bincang-bincang kita tadi bagaimana kemudian menjawab tantangan-tantangan yang ada di depan mata di sektor pariwisata. Ya saya pikir tinggal kita mengintegrasikan aja sih, kita punya semua. Kebanyakan punyanya semua tuh, potensi-potensinya itu ada Labuan Bajo ada pulau macam-macam itu. Ada Mandalika juga punya macam-macam itu. Ada Bali punya macam-macam. Ini baru di sini, belum lagi kita pikir lagi nanti Raja Ampat dan seterusnya. Nah, bagaimana kita sekarang mengintegrasikan? Jadi buat saya sebenarnya Bali ini menjadi satu satu yang membawa kita mercusuar kita ke depan. Nah, kalau Bali ini sukses kita buat, saya kira akan segera gampang menjual itu. Yang kedua, saya juga ingin balik tadi itu. Kita juga pengen mengakomodasi orang-orang yang super pintar. Jadi yang dibilang Pak Wagub tadi, work from Bali. Kenapa? Jadi orang work from home-nya itu Bali. Nah, jadi bisa dari sini dia bikin research apa. Nanti Singhua itu nanti mau fasilitas di sana kan. Nanti biar nanti bersama-sama dengan pemerintah. Saya mau baru usulin, tadi kemarin kami rapat, ada dana sekian besar. Apa aja yang membuat, saya mau usulin nanti, tambahin sebenarnya. Kita kasih misalnya pembangunan ini, research center yang boleh berkolaborasi orang-orang dari luar di situ yang dapat izin. Kalau enggak kita kapan kita mau maju itu leapfrog itu. Kalau kita harus nunggu kita supaya maju ya begini nanti. Yang kita mau loncatan. Nah kalau bilang tinggallah kau di Bali mau lakukan research tahun, wah dia bilang kau enggak perlu urus visa tinggal dan kitas-kitas. Loncat dia Prof. Jadi dia nanti Pak Wagub dia pengen lihat-lihat di pantai dapat ide dia pergi lagi nulis lagi dia bikin apa lagi. Dan itu yang kita butuh dan kemudian didik anak-anak muda Indonesia supaya bagus. Jadi mesti ada inovasi-inovasi kita membuat Indonesia ini beda. Karena kebetulan presidennya ini sekarang
orang yang sangat mau mendengarin pendapat-pendapat dan berani. Ini penting, berani lagi. Jadi kalau menurut akal beliau pas, kita langsung eksekusi aja. Jadi kami di bawah ini yang menggodok semua pikiran-pikiran presiden, para pembantunya ini, kita tinggal sampaikan pilihan pada presiden. Pak, ini pilihan 1, pilihan 2, untung rugi masing-masing, begini, kami usulkan ini, tapi terserah keputusan Bapak. Biasanya presiden langsung setuju, eksekusi langsung. Baik. Untuk Pak Luhut dan Pak Wisnu juga mungkin bagaimana kemudian travel bubble. Kita akan bahas travel bubble karena saat ini kan yang didorong adalah pariwisata domestik. Kapan kemudian pemerintah mendorong pariwisata untuk segera kok? Tadi saya udah singgung dengan Pak Tama. Australia pengen segera, tapi yang dibilang ini kita juga lihat tulisnya itu, jangan tulis yang yang tidak enak juga ngomong sini ya kita coba ya agak sedikit, tapi ya kita akan buka dengan dia satu. Mungkin kita mau lihat dengan Jepang, tapi kita juga harus lihat asal negerinya. Kalau asal negerinya bermasalah, kita juga nggak mau dong. Masih belum dulu. Ya, nggak mau. Ada negosiasi ya di situ. Jadi kita akan evaluasi secara ketat. Tapi kalau dalam negeri saya kira, karena kita sebangsa tanah air ini, mestinya saling pengertiannya lebih bagus. Ya, hanya saya ingin ingatin juga pada semua bangsa Indonesia ini, Anda jangan serta-merta percaya berita-berita yang tidak dilansir resmi oleh pemerintah. Banyak sekali berita-berita itu, misalnya yang tidak benar. Misalnya contoh, ini saya bilang baru saya suruh periksa kemarin, misalnya di Jakarta katanya klaster di kantor-kantor, beritanya nggak sepenuhnya benar. Setelah kita cek, tidak begitu juga. Nah, jadi kadang-kadang ada yang tidak suka bahwa kita ini sekarang keadaannya membaik. Karena aneh juga, menurut mereka kok Indonesia ini kelihatan sudah mulai rileks gini, ternyata baik gitu. Orang banyak tanya saya nih, kok berani mau buka Banyuwangi dengan Bali? Dan saya bilang, Raka Bali, kok disiplin? Kenapa tidak? Banyuwangi juga begitu. Sekarang malah Bangka Belitung kita juga mau pertimbangin buka. Menurut Pak Tama juga bagus, Zanunya juga dekat nol juga. Ya kita semua kita pertimbangin. Karena rakyat ini juga butuh lapangan kerja, butuh juga hiburan. Jadi antara COVID-19 dengan ekonomi itu harus kita betul-betul seimbangkan. Nggak bisa tidak bisa kalau kau terlalu keras juga tadi lockdown, matilah ini. Mati dia di sini, mati di sini. Atau kalau ini tadi kamu terlalu buka, mati pula di sini. Jadi bagaimana kita secara arif dan ilmiah melihat ini tadi, itu yang kita lakukan. Kalau mengutip kata Pak Presiden Jokowi, rem dan gas harus seimbang ya Pak ya? Ya betul, itu. Baik, Pak Wisnu, bagaimana dengan target untuk wisatawan mancanegara Pak? Ya, karena gini, kalau bicara mancanegara itu bukan bicara sisi Indonesia saja, tapi sisi negaranya sudah membuka apa belum, sudah aman apa belum. Tadi Pak Luhut sudah sampaikan, ini bukan keputusan sepihak Indonesia. Kita buka umpamanya, kita buka Australia, tapi Australia belum buka, ya kan nggak ada yang bisa datang, ya kan gitu. Ini is about bilateral ini kan. Jadi dua negara yang harus sepakat terhadap hal ini. Oleh karena itu kita sedang juga berbicara dengan berbagai macam negara. Bu Menlu sedang melakukan hal tersebut untuk melihat potensi-potensi travel bubble yang mungkin diawali dengan bisnis travel dulu, mungkin ya bisnis travel dulu baru ditingkatkan. Tetapi kita akan pelajari terus. Nah, yang paling penting tadi Pak Luhut sudah sampaikan, kita mulai dulu domestik. Kenapa domestik ini strategis menurut saya, dan ini perlu juga para penonton juga tahu bahwa wisatawan Indonesia tahun 2018 yang keluar negeri itu kira-kira 8 juta Pak. 8 juta wisatawan Indonesia yang keluar negeri, dia keluarkan uang 9 billion US dollar di luar negeri tahun 2018. Nah, kalau ini mereka belum bisa keluar, mereka datang ke wisata kita, ini akan menolong destinasi wisata, apalagi di Bali. Jadi bagaimana kita encourage mereka? Nah, kita sedang bekerja sama juga dengan Garuda, travel agent, hotel-hotel, untuk melakukan diskon-diskon, sehingga ini jalan dulu tractionnya gitu. Nah, baru secara ke depan setelah kita melakukan ini dengan baik, kita buka internasional. Pasti internasional penting, karena kita tahu di Bali ini 50%, tadi saya sempat bicara sama Pak Luhut, sama Pak Wagub, 50% lebih itu wisatawannya dari luar. Apalagi daerah-daerah khusus seperti Nusa Dua, Ubud, lebih tinggi prosentasenya wisatawan asing. Nah, ini bagaimana kita pikirkan supaya ini bisa kembali shifting. Tapi balik lagi, kuncinya memang tadi yang Pak Luhut sampaikan di awal, bagaimana vaksin
bisa diproduksi dan didistribusi, dan setelah itu mungkin akan jauh lebih baik. Bahkan saya meyakini setelah vaksin sudah bisa dipakai, didistribusi, pariwisata Indonesia justru akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena apa? Tren ke depan wisata alam yang menjadi demand yang tinggi, bukan wisata urban. Hong Kong, Singapura, Dubai, New York, Sydney itu wisata urban. Kita wisata alam, dan wisata alam itu yang less risk, resikonya lebih kecil. Sehingga kita harus bisa memanfaatkan betul wisata alam ini. Ubud wisata alam, Bali most of them wisata alam. Ini bagaimana kita manfaatkan? Ini potensi peluang. Bagaimana kita menawarkan wisata alam yang berkualitas. Nah, itulah balik lagi tadi. Nah, ini potensi kita udah berkurang nih saingan kita, karena wisata urban akan berat. Karena resikonya lebih tinggi. Nah, ini bagaimana kita memanfaatkan potensi ini, itu kurang lebih. Tapi biasa wisata alam itu kan ada di daerah-daerah. Bagaimana dengan infrastrukturnya, Pak? Berkoordinasi juga kah untuk supaya infrastrukturnya ini baik? Pak Luhut yang mimpin seperti itu. apa, Pak? Kita setiap Infrastrukturnya? Jadi Dari segi ini infrastruktur. seperti misalnya Bali, itu lapangan terbang utara, terus kemudian jalan tol, itu mau segera dikerjain. Iya. Jadi supaya tadi jalan kan, jadi jangan semua terpusat semua di mana, Nusa Dua, Ya. bisa juga ke bagian utara. Ya. Nah, di spot-spot turis, misalnya di Danau Toba, itu ada sekarang lagi Ya. dibangun oleh Pak Tama, ada 10 spot turis. Ya. Ada kampung-kampung yang biayanya nggak mahal-mahal, tapi kalau orang pergi di situ, biar tinggal nyaman, ada restorannya, ada WC-nya, yang sederhana-sederhana, ada kesehatannya. Dan sekarang kita kerjakan, harus selesai. Semua punya target akhir tahun ini. Sudah mulai dikerjakan sekarang. Desainnya, kerjanya pertama lagi pakai arsitektur yang paten lah, supaya kelihatan betul-betul rapi. Yeah. Karena itu semua alam. Jadi di tempat alam itu pun harus ada kesehatan, harus ada toilet yang bagus, harus ada restoran mumpuni. Kalau dia mau nginap, ada nginap Homestay. homestay di sana gitu. Yeah. Jadi bukan tadi yang luxury itu, karena dia alamnya bagus, dia bisa merenung, bisa dia lihat keliling, dia hiking, dia mana-mana seperti itu. Kalau menyinggung homestay tadi, Pak, berarti kan akan ada pelibatan masyarakat langsungnya. Seperti apa pelibatan masyarakatnya? Ya tadi seperti yang di Banyuwangi kami lihat kemarin, itu homestay-nya berkembang luar biasa. Sangat bagus. Sangat bagus. Nah, dia langsung dimasukkan ke tadi platform itu. Traveloka, Dana, Gojek, mana aja. Jadi dia bisa lihat orang mau homestay, ada ratingnya tuh. Dari rating 5 sampai rating berapa tadi? 10 Iya. Pak. Nah, itu ada anunya semua, ada harga murah. Nah, sehingga bupati sana paten juga itu. Dia tidak membolehkan ada hotel bintang 3, Pak. Ya. Ke bawah. Ke bawah. Jadi yang dibolehkan, Melati nggak boleh, Pak. Ya. Supaya homestay hidup. Baik. Itu perlu juga Ya. Bapak Bagus, lihat kan ya. itu, Pak. Jadi Kebijakan. homestay itu akhirnya UMKM namanya. Jadi artinya masyarakat dilibatkan, masyarakat juga Ya. ekonominya, roda Ya. ekonominya terus bergerak, Karena bergeliat ujung-ujungnya kembali. Backbone ekonomi kita itu adalah UMKM. Betul. UMKM yang terbesar. Terkuat. Terkuat. Makanya Presiden merintahkan semua pemerintah kita harus belanja ke UMKM. Baik. Sekarang LKPP juga kita perintahkan supaya sebanyak mungkin produk dalam negeri buat situ. Yang kita bisa buat harus kita taruh siapa. Baik, sektor pariwisata nyatanya melibatkan banyak sekali pihak sampai masyarakat terkecil sekalipun. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan kami tetap di Indonesia Bicara. Anda masih menyaksikan Indonesia Bicara TVRI. Saya masih bersama para narasumber. Ada Wakil Gubernur Bali, kemudian Menko Marves, dan juga Menparekraf bersama saya. Ini sudah masuk ke segmen yang terakhir, Pak Wagub. Dengan dibukanya kembali wisata Bali, apa kemudian target dan harapan ke depannya, atau jangka pendeknya saja dulu sebelum kemudian kita masuk ke 2021 yang tentu saja harapan iklimnya lebih baik. Ya, target pertama yang kami harapkan adalah bagaimana membangun kepercayaan wisatawan ya, khususnya wisatawan asing dan domestik. Karena ini kan mereka tidak tahu apa yang terjadi di Bali. Oleh sebab itu, bagaimana membangun kepercayaan tersebut tentu dengan kesiapan kami di Bali. Setidaknya ada 3 pihak, kesiapan pemerintah, kesiapan industri, dan kesiapan masyarakat.
kami sudah secara bahu-membahu, secara gotong royong bekerja semua, pemerintah dengan payung hukum dan fasilitas-fasilitas kesehatannya, dan menjaga keseimbangan yang tadi antara yang sakit dan yang sembuh kami jaga dengan baik di Bali. Kemudian di industri, kemudian menerapkan protokol-protokol kesehatan, bahkan yang chain-chain internasional. Ini lebih daripada apa yang kita syaratkan, karena mereka terikat juga sama internal chain-nya mereka. Nah di masyarakat, ini kami melibatkan desa adat, jadi secara berlapis dari provinsi, kabupaten, desa, semua ikut terlibat menjaga Bali ini. Baik, Pak Menko, kedepannya harapan dari sektor pariwisata setelah kita dibuka ini akan seperti apa visinya? Ya, saya tadi Bali ini merupakan menurut saya pendobraknya lah ya. Jadi kalau Bali ini successful, tadi kita akan betul-betul mengembangkan tadi quality tourism tadi yang dibilang Pak Tama. Itu sekarang sedang kita kerjakan semua, dan kebetulan anggarannya juga ada, dan Presiden juga minta ini supaya kita segera maju, dan tetap target kami turis itu bisa nanti kalau enggak nomor 1, nomor 2 revenue negara mungkin dalam beberapa tahun ke depan. Dengan prestasi. Dan saya itu percaya itu bisa kita lakukan kalau kita kompak dan kita jangan saling menyalahkan. Percayalah bahwa pemerintah itu akan memberikan yang terbaik buat rakyatnya. Kompak, kerjasama, gotong royong, Ya. itu kuncinya, dan saling percaya. Baik, Pak Wisnu, setelah Banyuwangi dan Bali yang direaktivasi kembali pariwisatanya, daerah mana lagi Pak rencananya yang sudah dipantau mungkin? Tadi sudah sempat Pak sampaikan beberapa, yaitu Belitung, kemungkinan juga Bintan, Labuan Bajo, lalu Toba, lalu apa lagi ya? Mandalika. Mandalika juga bagus. Batam mungkin juga Manado. Tergantung mereka, karena Manado dengan Cina kan dekat. Kalau Cina juga aman, masih Telikupang bisa juga. Tapi tergantung kita semua sih. Tergantung indikator-indikator yang Ya, disebutkan ya, Pak ya. Luhut dan Pak Kita tidak Wisnu sembarangan tadi. juga buka. Betul. Yang relatif sudah sangat aman sekarang Bintan dan Belitung, Pak. Ya. Itu cukup baik gitu, dan kita akan dorong sebenarnya. Baik, dari penjelasan Pak Menteri tadi kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya kita tidak perlu takut berwisata. Ini pembukaan sektor pariwisata ini sebenarnya menjadi euforia bagi kita yang secara individu sudah merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini seperti apa. Dan ini memang sebenarnya sangat kita butuhkan. Di samping untuk kesehatan mental kita juga, karena saya yakin pasti banyak juga yang sudah ingin berlibur masyarakat kita. Tapi juga untuk menggeliatkan kembali pemulihan ekonomi nasional kita. Terima kasih banyak Pak Luhut sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk Indonesia Bicara TVRI. Terima kasih banyak Pak Wisnu Tama sudah hadir juga bersama kami, dan Pak Wakil Gubernur Bali. Terima kasih. Kita tentu berharap semoga menunggu hasil uji vaksin Pak tahap ketiga, hasilnya sesuai dengan harapan kita sehingga kita bisa bangkit kembali kita ya. sudah mulai tanggal 3 akan mulai uji vaksinnya. Iya. Dan kita bisa bangkit kembali sesuai dengan target. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Menteri dan Pak Wagub. Pemirsa, demikian Indonesia Bicara TVRI, saya Happy Guritman. Terima kasih dan sampai jumpa.